Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran matematika. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah masih mengubah berbagai bentuk pecahan. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas sebaliknya, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ada dua langkah dalam mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama yaitu ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Dan langkah yang kedua adalah sederhanakanlah pecahan yang sudah diperoleh ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, untuk jelasnya, ayo simak penjelasan Ibu berikut. Nah, anak-anak, langkah yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, pecahan dengan satu angka di belakang koma, ulangi lagi ya, pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan berpenyebut 10. Contohnya 0,5. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa berpenyebut 10. Lihat ya, ada satu angka di belakang koma. Kita ubah menjadi 5/10. Nah, yang kedua, pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan berpenyebut 100. Lihat contohnya 0,12. Ya, ada dua angka di belakang koma. Nah, kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100, yaitu 12/100. Nah, yang ketiga, pecahan dengan tiga angka di belakang koma diubah menjadi pecahan berpenyebut 1000. Perhatikan contohnya 0,253. Oke ya, 0,253. Ada tiga angka di belakang koma. Diubah menjadi pecahan berpenyebut 1000, yaitu 253/1000. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu menyederhanakan pecahan yang sudah diperoleh ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Bagaimanakah cara menyederhanakan pecahan? Ayo kita ingat kembali pelajaran yang telah lalu, yaitu membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Ibu ulangi lagi, membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Sudah merupakan yang paling sederhana. Contohnya, perhatikan Ibu punya pecahan 4/10. Pecahan 4/10 ini akan kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, bagaimana langkahnya? Kita cari angka yang bisa membagi 4 dan membagi 10. Tetapi bukan 1 ya. Jika ini pembilang dan penyebut dibagi 1, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, kita cari angka berapa ya yang bisa membagi pembilang dan penyebut ini? Nah, kita coba angka 2. Apakah 4 bisa dibagi 2? Oh, ternyata bisa. Apakah 10 bisa dibagi dengan 2? Ternyata bisa. Sehingga 4 sebagai pembilang kita bagi dengan 2 dan 10 sebagai penyebut kita bagi dengan 2. Sehingga diperoleh pecahan 4 dibagi 2 adalah 2 per 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, bentuk pecahan yang paling sederhana dari 4/10 ini adalah 2/5. Nah, untuk jelasnya kita lihat contoh di bawah. Perhatikan contoh 1. Ibu punya pecahan desimal 0,6.
Nah, bagaimana kita akan merubah 0,6 ini menjadi pecahan biasa? Nah, ingat yang sudah Ibu jelaskan di depan, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100 ribu, dan seterusnya. Nah, perhatikan, ternyata ada satu angka di belakang koma, berarti nanti akan dijadikan pecahan yang berpenyebut 10, yaitu 6/10. Nah, langkah selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan yang sudah diperoleh ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, sekarang kita cari angka berapa ya yang bisa membagi 6 dan 10 ini. Nah, kita cari, kita coba. Apakah angka 2 bisa membagi 6? Bisa. Kemudian apakah angka 2 bisa membagi 10? Bisa. Nah, sehingga kita tuliskan 6 sebagai pembilang dibagi dengan 2, kemudian 10 sebagai penyebut kita bagi juga dengan 2, sehingga diperoleh pecahan yang baru. 6 dibagi 2 adalah 3, dan 10 dibagi 2 adalah 5. Sehingga bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 0,6 adalah 3/5. Itu tuliskan ulang ya. Bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 0,6 adalah 3/5. Gimana anak-anak? Gampang bukan? Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Ibu punya pecahan desimal 0,75. Nah, kita akan ubah 0,75 ini menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Caranya sama seperti yang tadi. Ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya untuk langkah pertama. Nah, kita perhatikan ternyata ada 2 angka di belakang koma. Nah, nanti ini pasti akan berpenyebut 100. Nah, ini 0,75 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu berpenyebut 100, 75/100. Nah, setelah kita ubah menjadi berpenyebut 100, nah, langkah yang kedua, menyederhanakan pecahan yang sudah diperoleh ini menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, kita sederhanakan pecahan 75/100 ini dibagi berapa ya? Angka berapa ya yang bisa membagi 75 dan 100? Nah, kita coba. Apakah 75 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Apakah 100 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Tetapi karena 75 tidak bisa dibagi 2, sehingga 2 tidak bisa digunakan untuk menyederhanakan pecahan 75/100. Nah, sekarang kita coba 3. Apakah 75 bisa dibagi 3? Bisa. Nah, apakah penyebut 100 ini bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. Nah, berarti angka 3 tidak bisa digunakan untuk menyederhanakan pecahan 75/100. Nah, coba kita angka 5. Apakah 75 bisa dibagi 5? Bisa. Apakah 100 bisa dibagi 5? Bisa. Nah, sekarang kita bagi dengan 5. 75 sebagai pembilang kita bagi dengan 5. 100 sebagai penyebut kita bagi dengan 5. Nah, berapa 75 dibagi 5? Berapa ya? Nah, jika kalian kesulitan, maka gunakanlah cara pembagian bersusun porogapit. Ya, namanya pembagian bersusun porogapit. Nah, kita coba kita bagi 75 dibagi dengan 5. Nah, anak, dalam pembagian bersusun ini hanya 1 per 1 yang bisa dibagikan. Tidak bisa langsung 75 dibagi 5, tidak boleh. Nah, berarti 1 per 1 kita ambil 7. Ambil 7 ya. 7 dibagi 5 berapa ya? Jika kalian kesulitan, maka 5 kali berapa ya yang hasilnya 7 atau mendekati 7?
ternyata hasilnya adalah 1. 1 kali 5 adalah 5. Nah, sekarang kita kurangkan. 7 dikurangi 5 adalah 2. Nah, setelah itu, setelah mengurangkan, kita boleh menurunkan satu angka, yaitu 5 kita turunkan. Jadilah bilangan 25. 5 kali berapa ya yang hasilnya 25? Adalah 5. 5 kali 5 adalah 25. Nah, 25 dikurangi 25 hasilnya adalah 0. Nah, jika sudah 0 berarti sudah selesai kita membagikan. Nah, dari 75 dibagi 5 ini ada 15, kita pindah ke sebelah kiri. Nah, 75 dibagi 5 ada 15 per 100 dibagi 5 berapa ya? Kalian bisa mencoba sendiri dengan cara yang sama, dengan menggunakan pembagian persusun Forogapit ini. 100 dibagi 5 maka hasilnya adalah 20. Nah, sekarang kita perhatikan 15 per 20. Apakah pecahan 15 per 20 ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana? Ternyata belum ya. Berarti kita harus menyederhanakan lagi pecahan 15 per 20. Oke, kita sederhanakan lagi pecahan 15 per 20. Kita cari angka berapa ya yang bisa membagi 15 dan 20. Apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa. Apakah 20 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Sehingga 3 tidak bisa digunakan untuk menyederhanakan pecahan 15 per 20. Nah, kita coba angka 5. Apakah 15 bisa dibagi 5? Bisa. Apakah 20 bisa dibagi 5? Bisa. Nah, sekarang kita bagi 5. 15 kita bagi 5, pembilangnya kita bagi 5, kemudian 20 sebagai penyebut juga kita bagi dengan 5, sehingga diperoleh pecahan 15 dibagi 5 adalah 3, kemudian 20 dibagi 5 adalah 4. Nah, sehingga bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 0,75 adalah 3/4. Oke ya, Ibu ulang lagi. Ternyata ada 2 kali proses penyederhanaan. Oke, tidak masalah itu ya. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali itu tidak masalah. Nah, Ibu tuliskan ulang. Bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 0,75 adalah 3/4. Gimana anak-anak? Paham? Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Ibu punya pecahan desimal 0,125. Nah, bagaimanakah pecahan desimal 0,125 ini akan kita rubah menjadi pecahan biasa? Nah, caranya sama seperti yang Ibu sampaikan di contoh sebelumnya. Ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat pecahan desimal 0,125. Nah, ternyata ini adalah pecahan dengan 3 angka di belakang koma. Pasti nanti berpenyebut 1000. Nah, pecahan biasa dari 0,125 adalah 125 per 1000. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah kita peroleh pecahan berpenyebut 1000 ini, selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan ini menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, sekarang kita sederhanakan ya, pecahan 125 per 1000 ini. Bagaimana langkahnya? Oke, kita cari angka yang bisa membagi 125 dan 1000. Nah, kita coba dulu. Apakah 125 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Apakah 1000 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Tetapi angka 2 tidak bisa digunakan untuk menyederhanakan pecahan 125 per 1000. Nah, sekarang angka berapa ya yang kira-kira bisa? Kita coba angka 5. Nah, apakah 125 bisa dibagi dengan 5?
Ternyata bisa ya. Apakah 1000 bisa dibagi dengan 5? Ternyata bisa ya. Nah, sekarang berapa ya hasilnya 125 dibagi 5? Nah, jika kalian kesulitan untuk membagi 125 dibagi 5, coba kalian menggunakan cara seperti di atas, yaitu pembagian bersusun porogapit. Ayo kita coba. 125 dibagi dengan 5. Oke, anak-anak, sekarang perhatikan. 125 dibagi dengan 5. Kita harus ambil satu persatu angka. Tidak boleh langsung kita ambil 2 angka. Tidak boleh. Itu cara yang kurang tepat. Kita ambil satu persatu angka. Nah, sekarang ya, kita ambil 1. Nah, 5 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 1 atau sama dengan 1? Ternyata hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita kalikan. 0 kali 5 adalah 0. Semua bilangan berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Nah, setelah ini kita kurangkan. 1 kita kurangi dengan 0 adalah 1. Nah, setelah mengurangkan kita baru bisa menurunkan satu angka saja. Nah, sekarang kita turunkan angka 2 menjadi angka 12. Nah, sekarang 5 kali berapa ya yang hasilnya mendekati atau sama dengan 12? Yaitu 5 kali 2, yaitu 10. Nah, sekarang kita kurangkan lagi. 12 dikurangi 10, hasilnya adalah 2. Nah, setelah mengurangkan, kita turunkan lagi satu angka, yaitu 5. Kita turunkan, sehingga diperoleh angka 25. Nah, di sini kita lanjutkan 5 kali berapa ya yang hasilnya 25? Ternyata 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Nah, sekarang kita kurangi lagi. Nah, hasil akhirnya adalah 0 setelah kita kurangi. Setelah hasilnya 0, maka selesai sudah kita membagi dengan cara bersusun ini. Nah, sekarang kita lihat angka hasil yang paling atas. 025, ada angka 0 paling depannya. Angka 0 yang paling depan ini tidak usah digunakan. Kita tutup saja. Yang kita gunakan adalah 25. Nah, sehingga diperoleh 125 dibagi 5 adalah 25. Kita pindah ke sebelahnya ya. 125 dibagi 5 adalah 25. Per 1000 dibagi 5 berapa ya? Kalian bisa mencoba sendiri dengan teknik pembagian bersusun porogapit ini. Diperoleh 1000 dibagi 5 adalah 200. Sehingga diperoleh pecahan baru 25 per 200. Nah, jika kita perhatikan 25 per 200 ini belum merupakan pecahan yang paling sederhana. Nah, ayo kita sederhanakan lagi pecahan 25 per 200. Kita bagi berapa ya? Nah, untuk kalian jika suatu bilangan di mana satuannya 5 dan satuannya 0, maka bilangan tersebut pasti bisa dibagi dengan 5. Nah, sekarang 25 kita bagi dengan 5 dan 200 juga kita bagi dengan 5. Berapa hasilnya? 25 kita bagi 5 hasilnya 5 per 200 dibagi 5 hasilnya adalah 40. Nah, jika kita perhatikan lebih lanjut, pecahan yang kita peroleh 5 per 40 ini belum merupakan pecahan yang paling sederhana, sehingga perlu kita sederhanakan lagi. Nah, angka berapa ya yang bisa menyederhanakan pecahan 5 per 40 ini? Ya, adalah angka 5. Nah, pembilang 5 sebagai pembilang kita bagi dengan 5 dan 40 sebagai penyebut kita bagi dengan 5. Sehingga kita peroleh pecahan 5 dibagi 5 adalah 1 dan 40 dibagi 5 adalah 8. Nah, sehingga bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 0,125 adalah 1/8. Nah, sekarang lihat tahap-tahapnya. Ternyata ada 1,
2, 3, ada 3 kali kita menyederhanakan. Tidak masalah ya, mau 3 kali, 4 kali proses menyederhanakan tidak masalah. Yang penting kita sederhanakan sampai pecahan yang paling sederhana. Oke, Ibu tuliskan ulang ya. Bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 0,125 adalah 1/8. Gimana Nana? Gampang bukan? Nah, anak-anak ibu yang hebat, jika kalian belum paham dengan apa yang ibu sampaikan tadi, silahkan ulang-ulang dan diulang lagi video pembelajaran ini sampai kalian benar-benar paham. Dan jika kalian kesulitan, maka minta dampingi bunda-bunda kalian di rumah untuk mendampingi kalian belajar. Nah, untuk pembagian teknik bersusun porogapit akan ibu sampaikan di video terpisah. Oke ya, selamat belajar, selamat berlatih, dan tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.